Jadi ini saudara, nah ini, aduh, pada ukuran kemarin besar ya, tapi ini, wah, begini ternyata tulangnya begang sekali ini saudara. Nah, jadi, aduh, tuh ini semua, tapi kemarin ukurannya saya besar tuh. Jadi masuk ini mah kecil lah. Tuh, maklum adik saya begini ya, kurang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama si Buta teh. Aduh, ke MC-nya saudara belum ini. Matanya jadi aduh ini ada waktu sebentar, jadi saya akan berbagi tips dulu ya. Ini ada ini saudara. Nah, ini ya. Kita akan berbagi tips bersama pijat perawat tersebut ya, dengan cara cara apa? Menggip pergelangan tangan yang patah ya, menggunakan ini saudara. Kita langsung saja ya. Nah, ini saudara. Ini perbannya, tapi nggak ada perban yang itu yang segini ya, yang sekali pakai, tapi seharusnya yang sekali pakai. Nah, ini ada duplek, ini namanya duplek, tapi kalau bahasa yang biasa Indonesia kan nggak tahu ya, setiap daerah mungkin berbeda. Ini kayak karton ya saudara, tapi ini udah dipotong yang segini. Yang ada di saya tadi belinya di tukang kain, tadi lupa aduh mana deh. Nah, ini untuk gipnya, jadi harus potongannya seperti ini, seperti karton ya, tapi saya namanya duplek. Biasanya ini kan kalau duplek ini tuh agak keras ya, seperti tiungnya, lupa tiung kan. Nah, seperti kerudung ini kayak ini tuh, seperti kan topi buat pola. Nah, ini potongannya seperti gini ya. Ini harus seperti ini, soalnya supaya tidak luka ke kulit gitu saudara. Nah, ini kita harus gunakan perban ya, ini contohnya perban. Nah, ini sebenarnya aduh nggak komplit saudara. Nah, ini harus ada karet ya. Nah, kita kopi dulu bentar. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini untuk menggip bila misalkan ada yang pergelangan tangan ini patah misalkan ya, patah atau terkilir kesleo-nya agak berat gitu ya. Cederanya berat. Jadi harus menggunakan pen tradisional, menggunakan karton atau duplek. Kalau karton kan agak lembek ya, jadi nggak terlalu keras. Kalau ini untuk buat pola itu duplek, biasa ke tukang kain duplek juga ada ya. Nah, ini tukang kain tambenang. Nah, nanti jadi supaya kuat ininya ya saudara. Nah, kita langsung saja ya. Cara memperagakan seperti ini. Kalau misalnya terjadi pergelangan pasang patah, tapi sudah ini dibenarkan ya, maupun patah ini sebenarnya copot atau lepas dah. Parah kan ada yang begini, tapi sudah dibenarkan. Nah, biasanya supaya tidak pergeseran lagi, saya Arumi. Oh, si Arumi. Nah itu bisa. Nah, ini supaya tidak bergeser lagi, jadi kita harus menggunakan pen ini atau gip ya. Kita panggil dulu sebentar artisnya kita. Artis ini Kucicau. Mana? Kucicau. Mana? Cuk. Sini. Nah, ini ada artisnya ya. Nah, kita menggunakan ini ya, kopi banyak. Iya, geus diambikeun. Lu diambikeun? Geus. Oh, cuma. Nah, ini kita langsung saja ya. Ibaratnya seperti ini. Mana cuk renungannya? Nyari. Mana coba kalau renungan. Nah, ini sebenarnya ini aja ya. Kan biasanya ada yang begini ya. Nah, ada yang begini, pokoknya kan parah kalau yang masih pergelangan terkilir biasa tapi masih utak-utakan begini ringan. Nggak usah. Nah, jadi nggak usah dibenarkan ya. Jangan nggak usah digip. Tapi yang kalau ini mah yang parah, yang truk nih mau digini dulu diaptek gini nggak bisa gitu. Jadi harus menggunakan ini. Caranya kalau sudah dibenarkan ini ya. Sudah benarkan. Nah, ini untuk proses penyembuhan nanti kita bisa menggunakan ini saudara. Nah, ini itu supaya tidak ini kita beli perbannya, yang perban sekali pakai itu ininya sebenarnya harus dibuntel gitu ya, harus dibulat gitu seperti gini. Nah, ibaratnya seperti gini ya saudara. Jadi kalau ini kan terlalu besar. Nah, ini kan terlalu besar. Jadi karton itu si perban yang sekali pakai itu digulung ke sini supaya tidak tidak ininya kena gesek, tapi tidak seperti itu juga bisa. Nah, contohnya gini ya saudara. Perban yang itu, yang perban sekali pakai itu dibuat dulu di sini saudara. Nah, ibaratnya contohnya ini soalnya nggak beli saudara, keburu aduh nggak punya uang. Nah ini
si kartunya ke sini kan ibaratnya. Nah, yang apa namanya? Perban sekali pakai. Nah, setelah perban sekali pakai dipasang di sini, nah ini ya. Nah, nanti kalau sudah sini kita gunakan itu tensoplas yang itu ini mana? Aduh. Nah, itu yang perban yang apa namanya? Solasi yang nanti plester gulung. Mau plester apa juga ya. Jadi diginikan nempel nanti saudara. Setelah nempel, nah baru kita lakukan ini contohnya ini perban yang sekali pakai ya. Nah kita lakukan ini saudara. Nah ini cara pennya seperti contohnya begini ya. Cuk, tak cepatlah pegang itu, tak gitu ibaratnya. Cok, nah seperti ini. Dia kata kali si ucuna kan diali. Kabeh we di Cina be ningali itu penonton aduh cenah ini cantik sekali ya. Nah, hidungnya ya gitu. Nah, setelah gini, nah setelah begini saudara. Nah ini tinggal dengan ini setelah gini ya, saudara. Setelah memasukkan seperti ini, mana karetnya? Iya Pak. Oh, nah ini setelah gini, ini karetnya cuma ada satu langsung saudara, baru saya ketinggalan. Nah kita gunakan di sini. Kalau itu kan ada karet yang ini mah karetnya ini asakting saudara, udah tua jadi tuh pada lanyet begini ya saudara. Nah setelah gitu, nah kan keadaan seperti ini saudara tuh, ibaratnya segini ini ya. Kalau dua supaya repet gitu, dua mau tiga. Ibaratnya contohnya ini udah dua lah, ini udah terpasang ya. Nah kan udah sebegini. Nah setelah udah begini, nah ibaratnya gini, nah kita lakukan ini contoh, ibarat contohnya. Nah ini kan udah ini tadi perban. Nah kita lakukan perban yang sekali pakai lagi saudara segini. Nah gitu di perban. Jadi ini di bawahnya perban, lalu ibaratnya dipasang ini. Nah jadi supaya si luplek ini, si kertas ini enggak gesek-gesek ke kulit. Soalnya nantinya bisa luka ya, walaupun sedikit juga tapi kan sakit. Nah, jadi ada pelindung di bawahnya perban, lalu dibuntel pakai gip ini luplek ya. Setelah luplek, nah lalu karet ini. Nah setelah karet ini udah merata, ini buat mempanjang buat supaya si tulang ini dibaca pergeserannya tidak rumah lagi saudara. Setelah rumah nanti mulai pengontrolan. Nah setelah keadaan begini kita lakukan perban yang sekali pakai lagi ya saudara. Nah contohnya perban sekali pakai lagi. Nah ini dan nanti buat dikontrol ulang ibaratnya ini ya. Nah seperti ini nanti begini digulung begini. Aduh ini ribet soalnya ketinggalan tadi saudara. Aduh di rumah adik saudara. Nah tuh jadi begini saudara. Nanti tuh ada seperti ini ya ibaratnya. Nah ini mah inilah udah mengerti mungkin ya. Cuma ini kan belepotan ini. Nah setelah ini tuh kan aduh cupan. Nah ibaratnya gini. Nah tuh jadi nanti ibaratnya kan perban udah masuk ya, udah yang perban sekali pakai. Ibaratnya contohnya ini, maaf kalau tidak rapi, ini cuma contoh ya, contoh saja. Nah setelah itu kita ambil maupun solasi supaya ini mereket tapi jangan terlalu keras ya, atau tidak pakai solasi juga nggak apa-apa, cuma pakai ini aja solasi apa namanya, plester yang sekali plester gulung itu. Jadi di sini bisa ditempel truk gitu, potong. Jadi supaya ininya nahan gitu. Nah nantinya akan terjadi seperti ini nantinya gitu ya. Nah ini untuk nanti setelah itu mungkin beberapa hari bisa dikontrol ulang. Nanti setelah bisa dikontrol ulang, nah kita lakukan perubahan ini sampai semua mungkin ini bisa utak-utakan gini ya saudara. Nah karena begitulah mungkin. Nah ini yang tujuh, sok tujuh lah dulu. Sok ini pingin nenen saudara. Aduh ini alo saya saudara. Nah pokoknya segitu ya. Sok
Ya segitu ya saudara, mungkin bisa dipahami untuk cara pen gip pergelangan patah mana itu terbaik menggunakan radio. Oh sebelum itu jangan lupa ini subscribe dulu sebelah sini saudara, subscribe and like and share. Semoga saya Pijat Perawatan Si Buta ya, orang buta bisa terus berkarya dan bisa berbagi tips tentang seputar pijat. Semoga berkembang dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah mungkin nanti ya pakai ini cara gip, cara pen tradisional menggunakan duplek ini, kertas ini. Nah kalau yang itu mah kan agak lembek gitu ya saudara. Nah, mungkin bisa dipahami soalnya ini maaf kalau ada kesalahan teknis, soalnya alat-alat tadi ketinggalan di luar saudara. Tadi udah ditaruh di sini, ternyata saya lupa saudara. Nah, tapi mungkin segitu juga dapat dipahami ya. Jangan lupa bantu subscribe dan like and share, semoga berkembang dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bila nanti bila ada yang terpilih keseleo parah, bisa kan boleh langsung di pen juga menggunakan ini karet, poster dan itu. Ya segitu saja lah bersama Pijat Perawatan Si Buta dan doakan saya mau ke MC nanti berobat mata ya saudara. Semoga ada keajaiban, mata saya bisa melihat lagi. Semoga saya juga semakin bersemangat lagi. Tapi kalau tidak sembuh ya nggak apa-apa, teruslah berjuang, tetap bersemangat. Tipsnya lagi sekali, sesusah-susah hidup kita, sesengsara-sengsara hidup kita, jangan pernah menyerah, pasti Allah akan bersama. Ya pokoknya begitulah saudara. Semangat. Yuk hidup. Jagalah rahmat Allah kita selagi kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kiku.